Shalom, Shalom Bapak Ibu semua. Salam, apa kabar? Luar biasa ya, 4 hari yang lalu baru bertemu di gereja, sekarang kita bertemu lagi. Sangat luar biasa dan sukacita kita, kerinduan kita untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini. Bapak Ibu, saya undang duduknya lebih ke depan lagi ya, supaya kita bisa lebih dekat lagi memuji menyembah Tuhan. Jangan berjauh-jauhan. Ya baik, saya undang duduk lebih ke depan lagi. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita naikkan hati kita. Sama-sama kita satukan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang sangat baik untuk kami. Engkau Bapa yang teramat baik. Terima kasih untuk semua Tuhan yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan. Kau beri hari yang cerah untuk kami. Sehingga Engkau bisa tibakan kami di tempat ini. Di gereja Mount Hermon ini tidak kurang satu apapun Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sudah hadir. Terima kasih untuk kami yang ingin melayani-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Urapi kami yang melayani Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Apapun yang ada di dalam pergumulan kami, semua kami serahkan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih di luar sana. Ada di antara mereka yang masih kurang sehat, sakit. Kau jamah mereka, Kau beri kesembuhan untuk mereka. Juga teman-teman kami yang masih ada di jalan. Kau pimpin mereka, Kau tibakan mereka dengan tidak kurang satu apapun. Biarlah kami sama-sama memuji menyembah Engkau di tempat ini. Biarlah sama-sama kami bertumbuh di tempat ini, di gereja Mount Hermon ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berterus memuji kami di setiap ibadah kami. Tutup bungkus semua yang ada di sana di tempat ini. Biarlah mereka di dalam rumah ini, di dalam gereja kami ini, tidak ada orang lain yang ada di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sama-sama kita yang percaya, yang memuji-muji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati sama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mukjizat terjadi. Bapak Ibu, mari kita naikkan lagi pujian ini. Lebih lagi kita naikkan untuk Tuhan. Ku hidup oleh karena percaya. Amin. Bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya.
Mari kita naikkan terus pujian ini. Terus kita yang percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun pergumulan kita siang hari ini, serahkan semua ke tangan Tuhan. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Percaya, terus menjadi anaknya yang setia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari Bapak Ibu, naikkan tanganmu, menyembah Tuhan terus. Oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin. Selalu percaya. Amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya hanya bagi-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh terima kasih. Haleluya Yesus. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu.
anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau pimpin kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang baru hadir. Tetap sukacita ya siang ini. Coba tunjukkan dulu yang terbaik untuk Tuhan senyumnya. Tunjukkan tangannya ke atas. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Terus kita memuji Tuhan. Terus kita menyembah Tuhan. Minta penyertaan Tuhan agar kita tetap setia untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Beberapa harum yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah sama-sama. Kesinilah diperintahkan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita naikkan pujian. Beberapa yang kejanggut dan cobanya seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk lagi. Tetap semangat, tetap fokus ya. Kita tidak melihat siapa di samping kiri kanan. Kok kursinya masih kosong? Kita semua sama-sama berdoa untuk tempat-tempat yang masih belum terisi. Kita naikkan minta kepada Tuhan. Belas kasih Tuhan mau memberikan semua jemaat-jemaat yang datang di tempat ini. Bapak Ibu semua kita menerima firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joy Gunanta. Mari kita naikkan pujian. Tuhan penolong kita, Dia selalu menolong setiap pertemuan kita. Kesesakan yang kuharap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku.
Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Penyertaan Tuhan, hanya Tuhan yang menolong setiap pergumulan kita. Dalam kesesakan yang kuharap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang setia bagi kami, sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami hadapi, kesetiaan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam ibadah pada hari ini, ibadah khusus karyawan Tuhan, kami percaya profesional, biarlah Tuhan yang memberi kami bijaksana, sehingga dalam segala pekerjaan kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau diberkati. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari Minggu kemarin kita baru saja memperingati tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Nah saudara, karena Minggu pencurahan Roh Kudus masih hangat bagi kita, maka saya ingin membagikan kebenaran kepada saudara mengenai Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Maka saya beri judul pada hari ini, yaitu pentingnya Roh Kudus dalam pekerjaan sehari-hari. Katakan amin saudara. Ayat yang akan kita baca pada siang hari ini dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, saya baca sekali lagi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Nah saudara, kenapa ayat ini sangat penting saudara? Karena seringkali orang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja di dalam pelayanan. Atau Roh Kudus itu hanya bekerja di dalam doa. Padahal Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini baik-baik, Yesus berkata begini, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu itu apa artinya saudara? Segala sesuatu itu bisa berarti bagaimana kita menghadapi konflik. Bagaimana kita menghadapi pertentangan. Bagaimana kita menghadapi perkataan-perkataan yang pahit, yang memberontak. Saudara, di perusahaan, di kantor, di mana kita bekerja, atau dalam apapun yang kita bangun, saudara, tidak semuanya mulus. Kadang-kadang ada konflik. Kadang-kadang ada pertentangan. Maka Bapak Ibu, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, bukan hanya bagaimana berkhotbah. Katakan amin, saudara. Bukan hanya bagaimana berdoa, bukan hanya bagaimana memimpin pujian, tapi juga bagaimana menangani konflik. Bagaimana menangani pemberontakan. Apalagi artinya saudara, Roh Kudus juga akan memimpin kita bagaimana kita mengambil keputusan yang etis. Yang etis apa artinya? Tidak melanggar etika saudara. Ya, tidak melanggar etika. Tidak menyakiti kepentingan secara umum. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, karena seringkali kita salah mengambil keputusan yang tidak etis. Roh Kudus juga mampu memimpin kita dalam apa saudara? Menahan emosi dalam tekanan. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu orang baik. Saya tahu kita semua orang baik saudara. Kita ingin memuliakan Tuhan. Tapi apa yang membuat kita jadi tidak baik? Tekanan. Masalah. Orang baik bisa berubah ketika tekanan datang. Dan itu termasuk saya. Itu termasuk Anda. Pada waktu saya berkata, saya yakin Anda orang baik. Maksud saya begini, selama Anda dipimpin Roh Kudus. Selama saya dipimpin Roh Kudus. Karena kebaikan hati saya bisa berubah ketika tekanan datang. Maka saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus bukan hanya memimpin kita mengurapi orang, menyembuhkan penyakit. Tapi Roh Kudus juga apa? Membuat kita mampu menahan emosi, menahan kemarahan, menahan apapun yang negatif ketika kita di dalam tekanan. Katakan amin saudara. Dalam keluarga, pada waktu kebutuhan tercukupi, ya kita ayah yang baik, ibu yang baik. Tapi ketika kebutuhan mulai mengalami kekurangan, saudara. Pemasukan mulai mengalami kekurangan. Seringkali kita menjadi tidak bisa menahan emosi. Kita melampiaskannya kepada anak-anak. Kita melampiaskannya kepada istri. Kita melampiaskannya kepada suami. Disinilah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari bagi kita. Kita butuh Roh Kudus. Yesus berkata, dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, Roh Kudus juga bisa membantu kita untuk membuat strategi, baik itu kerja maupun pelayanan yang jujur namun tetap efektif. Katakan amin, saudara. Banyak strategi pekerjaan, pelayanan yang kita buat, kita mau jujur sejujur-jujurnya. Tapi seringkali program yang terlalu jujur berakhir tidak efektif. Tidak berjalan mulus. Tidak berjalan cepat. Karena kita berusaha harus benar-benar jujur, harus benar-benar bersih. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kita sering bingung di situ. Tuhan, saya mau jujur, saya mau bersih. Tapi kalau saya bersih, saya jadi tidak efektif. Saya tadi jadi tidak produktif. Maka Bapak Ibu, disinilah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dituntun membuat program, membuat strategi yang bersih, jujur, murni,
tapi tetap efektif, tetap produktif. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, kalau hanya berdasarkan kepintaran kita, kita terbatas. Kita terbatas. Saya sendiri Bapak Ibu, dalam pelayanan sehari-hari, ketika mengkonseling orang, kalau hanya mengandalkan kepintaran saya, karena saya sudah belajar teologi, terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Karena kita tidak mungkin menghafal, mengingat semua teori yang sudah kita pelajari. Jangankan teori Bapak Ibu, khotbah saya tahun lalu aja mungkin saya sudah lupa. Bapak Ibu, tapi orang data konseling sama saya, sama kita. Bagaimana kita bisa memberikan penjelasan yang jujur tapi tetap produktif. Saya butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus bimbing aku. Sebisa mungkin ingatkan aku semua firman Tuhan yang sudah pernah aku dengar, pernah aku baca dan pernah aku khotbahkan. Ingatkan aku. Dan yang paling penting, urapi aku supaya aku dapat memahami isi hati ibu ini atau bapak ini, sehingga aku berbicara bukan berdasarkan konteksku, tapi konteksnya dia. Bukan kepentinganku, tapi kepentingannya dia. Bapak Ibu, itu tidak mudah. Ya, bagaimana kita termasuk berkhotbah, saudara. Berkhotbah itu tidak mudah loh, saudara. Bajang pengkhotbah mau khotbahnya laku, diundang kemana-mana. Makanya apa? Khotbahnya ya dibuat seenak mungkin. Kalau bisa dari awal sampai akhir kesaksian melulu. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita berkhotbah secara baik, secara sistematis, secara jujur, berkenan dengan hati Tuhan, sesuai dengan prinsip, apa saudara? Konteks. Tapi tetap produktif, tetap efektif, tetap menjamah sebanyak mungkin orang. Bagaimana membuat khotbah semacam itu? Tidak mungkin hanya kepintaran manusia. Itu harus disertai pengurapan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Saya butuh Roh Kudus. Saya berkhotbah, saudara, saya butuh Roh Kudus. Bagaimana saya berkhotbah tetap dengan prinsip-prinsip yang benar, tapi tetap bisa menjangkau ribuan orang. Tetap diundang kemana-mana. Tetap laku. Tetap mengubahkan orang. Tetap tidak membuat orang ngantuk, saudara. Karena banyak orang pengkhotbah yang terlalu sistematis. Akhirnya, udah selesai khotbahnya, udah selesai. Bapak Ibu, itu butuh Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, apalagi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Apalagi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Banyak keputusan yang harus kita ambil. Tapi satu hal yang mau saya pesan kepada saudara. Pada waktu saudara berjalan di dalam Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, bukan berarti saudara akan mendengar suara dari langit. Bukan berarti saudara akan mendengar suara dari surga. Anakku, jangan duduk di situ. Kalau saudara mendengar suara itu pasti bukan suara Tuhan, itu suara hantu. Anakku, jangan beli Pepsodent, beli Ciptaden saja, itu pasti hantu, saudara. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, bagaimana kita dibimbing Roh Kudus? Kita dibimbing Roh Kudus melalui kebiasaan bergaul dengan Dia. Katakan amin. Bagaimana saya tahu isi hati istriku? Oh, karena bergaul sehari-hari. Dia tidak ngomong pun, dia cuman matanya gini. Saya sudah tahu, saudara. Tapi kalau Bu Odi gini matanya, saya belum tentu tahu, saudara. Yang Pak Karel yang tahu itu. Betul Pak ya? Kalau dia sudah begini matanya. Atau, ibu-ibu kan Pak Karel sudah tahu apa maksud Bu Odi.
Tapi saya tidak tahu. Karena saya tidak bergaul sehari-hari dengan body. Tapi istri saya, dia cuma menatap. Oh iya, saya tahu maksudnya apa. Dengan Roh Kudus juga begitu. Tiap hari bangun mesbah doa. Berdoa secara intim dengan Roh Kudus. Tanya kehendak Tuhan. Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Saudara jadi tahu. Sehingga Anda keluar rumah. Anda sampai di kantor. Anda punya tantangan. Anda sudah terbiasa dengan suara roh. Maka Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Bukan karena Anda mendengar suara dari langit. Tapi karena hatimu, nuranimu, logikamu, perasaanmu sudah terbiasa dengan nurani, perkataan, perasaan, dan pikiran Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan gitu, saudara. Itulah pesan saya bagi saudara hari ini. Biarlah segala sesuatu, katakan segala sesuatu, dibimbing oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, mulailah hari dengan Roh Kudus. Setiap pagi katakan, selamat pagi Roh Kudus. Lebih lengkapnya, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Manis banget Bapak ya. Tiap hari kalau anak saya Kiara bangun, bangun dia. Good morning Kiara. Dia mulai ketawa. Good morning baby. Dia mulai ketawa. Setelah dia mulai sadar, saya, yuk nyanyi yuk. Dia mulai, selamat Pak. Oh dia senang banget. Dia nanti natap sama mata saya. Dia natap mata saya. Dia kayak mau ikut nyanyi. Tah. Bapak Ibu, mulai hari dengan Roh Kudus. Ya, supaya sepanjang hari itu kita disertai Roh Kudus. Dengarkan suaranya melalui hati nurani kita. Melalui firman Tuhan yang kita dengar. Dan yang paling penting adalah hasilkan buah roh dimanapun kita berada. Secara khusus di mana kita bekerja. Katakan amin saudara. Kalau kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, kalau kita begitu setiap hari Bapak Ibu, tanpa kita bilang kita orang Kristen, orang pasti tahu kita dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah latihan setiap hari. Kasih, sukacita. Seolah-olah saya sedang mengangkat beban. Supaya setiap hari saya makin kuat. Makin terbiasa dengan beban itu. Orang memaki saya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang merendahkan saya. Kasih, sukacita. Itu kan beban loh Bapak Ibu. Waktu orang merendahkan kita beban gak? Beban. Sampai di rumah kepikiran. Jangankan di kantor Bapak Ibu. Di kolom komentar Facebook, Instagram aja, TikTok. Terganggu kita Bapak Ibu. Tiba-tiba ada yang kolom komentar di Facebook. Kurang cantik. Sampai di rumah kita kepikiran, benar ya? Kurang cantik ya saya. Sombong. Benar enggak ya saya ini sombong? Terganggu loh saudara. Beban. Tapi ingat. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Tiap hari latihan angkat beban. Amin saudara. Dalam nama Yesus, aku angkat beban ini. Sampai suatu hari kalau saudara sudah kekar, orang mau ngomong apa? God bless you. Orang mau ngomong apa? Puji Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, ada orang bilang God bless you. Tapi sampai di rumah tetap difikirkan. Itu belum kuat itu.
Ada orang yang ngomong puji Tuhan darah Yesus, tapi sampai di tempat tidur masih dipikirin. Itu belum kuat itu. Latihan lagi. Amin. Katakan Roh Kudus. Sampai dari mana saudara tahu bahwa saudara benar-benar kuat? Ini tandanya. Saudara bisa bilang, saudara direndahkan, saudara bilang, God bless you, puji Tuhan. Sampai di rumah, saudara tidak pikirkan. Itu. Sudah kuat itu. Kiranya penyertaan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, saudara alami setiap hari dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami, sehingga kami tidak sendirian. Kami disertai. Kami tidak yatim piatu. Kami punya Bapa. Kami punya penuntun, penghibur yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Urapi umat-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi setiap kami yang hadir di ruangan ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah setiap kami pulang dengan hati yang penuh damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Diberkati dengan firman tadi? Amin. Mana tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Jangan bengong-bengong aja kalau sudah terima firman Tuhan. Kan tadi Pak Joyman sudah bicara ya. Nanti di rumah difikirkan lagi. Jadi tidak ada pemikiran di rumah. Kita sudah mengampuni. Amin. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Amin. Mari Bapak Ibu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah pimpin kami. Untuk kami mau setia duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Sepanjang firman yang dibagikan oleh Pendeta Joyman Waruhu tadi Tuhan. Kami berdoa firman itu menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Dan Kau memberkati pelayanan Pak Joyman. Juga keluarganya Tuhan. Kau berkati terus pelayanannya juga setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Engkau selalu buat berhasil Tuhan. Terima kasih untuk semua Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir siang ini. Juga untuk setiap teman-teman kami yang melayani siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Pekerjaan mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita percaya dan kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita beri yang terbaik untuk Tuhan.
Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman dari gereja kita dalam sepekan ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Joyman Waru atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 jam 18 yang dilayani oleh PDP Nixon Siregar dan Bapak Thomas William. Ibadah hari Minggu tanggal 15 Juni 2025. Ibadah pertama jam 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi, dan merupakan Bible movie dengan judul Sodom dan Gomora. Ibadah kedua jam 13.30 dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh PDP Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dan Bible movie, di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, sesi 1 jam 10.30, kami menyediakan makan siang. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Jadwal Bible Movie selanjutnya di bulan Juni sebagai berikut. Minggu 22 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Yesus dan Wanita Samaria. Minggu 29 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Musa. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita naikkan tangan kita semua untuk menyembah Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Iya, terima kasih Pak Joyman untuk firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya selalu dengerin Bapak Ibu. Ya, saya selalu ngambil beberapa poin ya. Siapapun pendetanya, ada 3 poin ya saya ingin katakan. Yang pertama bahwa Roh Kudus itu akan memberitakan segala sesuatu. Di mana kita melihatnya di Alkitab, itulah di surat-surat. Karena itulah seringkali atau beberapa kali saya khotbah bahwa sebenarnya Alkitab itu bisa dibagi atas 3 sesuai dengan Tritunggal Allah. Perjanjian Lama, Allah Bapa yang banyak berperan.
Tapi Yesus juga hadir dalam wujud sebelum kelahirannya, demikian juga Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau Injil, Tuhan Yesus yang lebih berperan. Tapi Allah Bapa juga hadir, khususnya saat baptisan, dan Roh Kudus juga hadir dalam wujud burung merpati kan. Ya. Tetapi pada saat Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, maka surat-surat itu adalah Roh Kudus yang banyak berperan. Ya Bapak Ibu ya, makanya Alkitab itu sebenarnya bukan dibagi dua, perjanjian lama, perjanjian baru, tapi dibagi tiga sesuai dengan Tritunggal Allah. Perjanjian lama Allah Bapa, Injil Tuhan Yesus, surat-surat itu adalah Roh Kudus. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu mengajar kita. Kalau dalam perjanjian lama itu secara audible, bisa didengar telinga. Ya Bapak Ibu, seperti contohnya ketika Samuel dipanggil, ada suara Samuel sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Jadi bisa didengar telinga. Tapi sekarang ini tidak lagi demikian, tapi dari hati kita. Kenapa bisa demikian? Karena pada zaman dulu perjanjian lama, Roh Kudus itu belum hadir, belum menjadikan manusia bait Roh Kudus. Sedangkan sekarang kita sudah menjadi bait Roh Kudus. Itulah sebabnya Allah atau Roh Kudus berbicara kepada kita dari dalam diri kita, dari hati kita. Iya Bapak Ibu, memang Tuhan Yesus ada mengajarkan dari dalam hati keluar hal-hal yang buruk ya. Tapi kalau kita lihat perjanjian surat-surat Bapak Ibu, di dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan telah menuliskan firman-Nya di hati kita. Tuhan mengajarkannya dari hati kita. Artinya hati kita bukan lagi hal-hal buruk. Hati kita berisi hal-hal baik. Firman-Nya dituliskan Allah di hati kita. Karena itulah orang Kristen bisa belajar mendengarkan suara hati. Ya, tapi saudara bagaimana bisa membedakan itu suara hati atau keinginan saudara? Saudara lihat aja sesuai firman atau tidak dorongan dalam hati saudara. Kalau hal kebaikan, ya itu mungkin Roh Kudus. Tapi kalau hal kejahatan, ya itu pasti bukan Roh Kudus ya Bapak Ibu ya, Roh Kudis ya. Ya enggak Bapak Ibu. Ya kan? Ya karena itulah orang Kristen bisa belajar mendengarkan suara hati. Karena hati kita sesuai Ibrani dikatakan Tuhan menuliskan firman-Nya di hati kita. Iya Bapak Ibu. Ya nanti lihat di Ibrani ya. Iya, karena itulah hati kita bukan lagi berisi hal-hal yang jahat. Ya, bahkan dikatakan dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Ya, kalau dalam bahasa Inggris lebih mantap lagi. Ya, dari hati kita mengalir sungai-sungai air hidup. Jadi bukan kicir-kicir Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia kan kesannya kecil airnya kan. Kalau sungai itu udah pasti mantap itu Bapak Ibu ya. Bukan hanya satu lagi, sungai-sungai, jamak gitu. Jadi banyak banget keluar air hidup dari hati kita. Karena itulah mari kita juga belajar mendengarkan suara hati kita ya. Oke, ya demikian kira-kira 3 poin dari khotbah Pak Joyman. Terima kasih Pak Joyman. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah singkat ini, ibadah karyawan dan profesional. Walaupun singkat, kami sungguh mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Joyman Waruhu MTH Tuhan. Berkati beliau dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat untuk semakin banyak membawa jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarganya, istri dan putrinya Tuhan. Berkati mereka selalu ada damai Kristus dalam keluarga mereka. Dan Kiera juga bertumbuh secara sempurna menjadi anak yang sehat, cerdas, takut Tuhan dan hormat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir saat ini. Apapun penyakit kita, saudara percaya nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, kita bisa berharap kesembuhan kepada Tuhan. Apapun penyakit kita. Terima kasih Tuhan, bahkan juga tahun 2025,
Banyak kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Ada perang dagang, ada perang tarif, banyak PHK di mana-mana. Tapi saudara nggak perlu khawatir. Bahkan ada sebagian orang berkata Indonesia gelap, kabur saja dulu. Saudara nggak perlu khawatir. Karena apa? Hidup orang Kristen bukan ditentukan apa kata dunia. Tapi hidup orang Kristen ditentukan oleh apa kata firman. Ketika kita mengandalkan firman, maka apapun fakta dunia itu bisa diubahkan. Sama seperti juga Yairus. Dia mendapatkan kabar dari saudaranya. Artinya berita ini valid. Berita ini bisa dipercaya bahwa putrinya telah meninggal. Tapi Yesus berkata, jangan takut Yairus. Dan Yairus, puji Tuhan, percaya ucapan Yesus. Sehingga ketika mereka tiba di rumah, benar putrinya meninggal. Tapi itu hanya sebentar. Tidak lama kemudian Yesus membangkitkannya. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Faktanya mungkin kita sakit, faktanya mungkin kita bangkrut, faktanya mungkin kita kekurangan. Tapi semua fakta tadi berubah ketika kita percaya kepada janji firman Tuhan. Semuanya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami. Karena firman-Mu juga berkata, doakan pemimpinmu. Dan pemimpin itu Tuhan yang mengangkat. Karena itulah kita wajib mendoakan pemimpin kita, bukan menghujat pemimpin kita. Orang Kristen tidak boleh menghujat pemimpin. Doakan mereka. Walaupun mereka salah, bukan hak saudara untuk menghakimi. Hak Tuhan yang menghakimi. Karena itu kita berdoa agar pemimpin kita selalu diberkati, diberikan kesehatan, terus tambahkan hikmat sehingga mereka bisa memimpin secara bijaksana dan membawa Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Kami juga Tuhan ingin berdoa untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati akan dibuat bangkit dan hidup. Dan itu terbukti. Ratu Plaza yang selama bertahun-tahun mati, sekarang mulai bangkit dan hidup. Dan itu menjadi bukti agar apapun yang mati di hidup kita, apakah usaha pekerjaan kita, apakah hubungan kita dalam keluarga, apakah hubungan kita dengan teman, selalu pastikan Yesus ada di hidup kita. Sehingga semua yang mati tadi akan dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk doa syafaat ini. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat televisi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Yesus memberkati.